Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di 2 minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kan kita sudah mengadakan kuis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih di algoritma. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai algoritma dengan bahasa natural dan dengan flowchart, selanjutnya kita akan mempelajari tentang algoritma yang dituliskan dalam bentuk pseudocode. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang awal nih. Apa sih pseudocode ini? Menurut bahasa, pseudocode ini dibagi menjadi dua kata, yaitu kata pseudo dan code. Pseudo sendiri itu artinya adalah palsu, imitasi, menyerupai, atau mirip. Sedangkan code itu yang berarti adalah kode pemrograman. Berarti kalau disambungkan menurut bahasa, pseudocode itu adalah kode pemrograman yang palsu atau yang mirip dengan kode pemrograman, seperti itu. Nah, tapi pengertian dari pseudocode ini adalah sebuah deskripsi atau ringkasan tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer dalam sebuah sintaks statement dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia atau human readable. Kalau bahasa pemrograman itu adalah computer readable, berarti adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Sedangkan kalau pseudocode ini adalah bahasa yang masih bisa dipahami oleh manusia, yaitu kita sendiri. Selanjutnya tentang fungsi dan tujuan dari pembuatan pseudocode ini. Fungsi dan tujuan pseudocode ini ada 4. Yang pertama, dia bisa mempermudah penggunanya dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia bisa digunakan sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, membantu penggunaannya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuat. Yang keempat, penghubung antara program yang akan kita buat dengan logika komputer. Jadi akan mempermudah kita dalam membuat program. Oh, ini yang harus dibutuhkan variabelnya apa, lalu prosesnya seperti apa. Nah, seperti itu. Next, kita bahas mengenai ciri-ciri dari pseudocode ini sendiri. Pseudocode ini merupakan sebuah tanda atau notasi atau kode dan penjelasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, dia itu ciri-cirinya dia berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sama seperti algoritma-algoritma yang sebelumnya dengan bahasa natural maupun flowchart, dia juga bentuknya itu step by step. Lalu, yang ketiga, dia tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya dalam penulisannya. Kalau kemarin flowchart kan kita sudah mengenal kalau flowchart itu harus berupa simbol-simbol yang terdefinisi. Misalkan kalau yang simbol bulat itu buat apa, kalau elips itu untuk apa, kalau terminator untuk apa, processing simbol itu seperti apa. Nah, digunakannya kan pasti. Tapi kalau pseudocode ini, dia tidak ada aturan baku bahwa kalau untuk membaca suatu variabel itu harus menggunakan kata-kata apa. Nah, itu tidak harus sama antara satu dan yang lainnya. Lalu yang keempat, karena tadi kan dijelaskan di awal kalau pseudocode itu adalah suatu algoritma yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, ciri-cirinya dia juga mirip dengan bahasa pemrograman. Tapi bukan bahasa pemrograman. Beda ya. Selanjutnya tentang struktur penulisan dari pseudocode ini. Walaupun di pseudocode ini tidak ada aturan baku dalam penulisannya, tapi setidaknya harus memuat dari 3 bagian. Yang pertama, dia harus ada judulnya. Judulnya ini biasanya dia ada kata-kata seperti program, misalnya program menghitung luas persegi, atau misalkan bisa juga bukan program tapi algoritma menghitung luas persegi. Nah, seperti itu. Lalu ada juga bagian deklarasi. Kalau deklarasi ini sama seperti sebelumnya kan ada dalam pembuatan algoritma itu ada deklarasi variabel dulu. Nah, di sini juga ada. Deklarasi ini adalah tempat di mana kita akan menaruh variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program. Lalu yang ketiga ada deskripsi atau algoritma. Nah, algoritma ini adalah step by step-nya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Dalam perintah algoritma ini dapat berupa perulangan, kondisional, maupun runtutan. Nah, sekarang istilah-istilah yang sering digunakan dalam pseudocode itu ada seperti ini nih. Ada yang pertama input. Input itu berarti dia masukkan ya. Kalau output berarti dia keluaran. While itu adalah menyatakan sebuah proses yang terjadi di balik layar. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada repeat X until Y. Berarti kita akan mengulang kata aku sampai 100 kali. Nah, itu bisa menggunakan istilah ini. Lalu ada juga istilah if A then B else C.
Berarti ini adalah menggunakan sebuah logika, misalkan percabangan kalau dalam flowchart ini. Misalkan nilainya lebih dari 76, dia akan memperlakukan program itu seperti apa, jika salah seperti apa. Nah, digunakannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah read atau write, yaitu untuk membaca inputan atau outputan. Sekarang kita lanjut ke contoh ya. Sama seperti dengan algoritma dalam bahasa natural maupun di flowchart, saya akan mencontohkan tentang algoritma untuk menghitung luas segitiga. Di pseudocode ini saya juga akan mencontohkan bagaimana bentuk pseudocode dari algoritma menghitung luas segitiga ini. Pertama, di barisan paling atas ini tertulis program spasi hitung underscore luas underscore segitiga. Nah, kenapa dia tidak dispasi tapi diberi underscore? Karena dalam pengaturan atau tata cara untuk menamakan sebuah program itu, dia tidak boleh ada spasi. Jadi harus nggak ada lowongnya nih, nggak ada spasi. Nah, pengganti spasi itu adalah underscore ini. Gitu ya. Lalu setelah judul, kita masuk ke deklarasi. Deklarasi tadi kan adalah tempat di mana variabel-variabel itu dideklarasikan. Di sini variabel yang saya deklarasikan ada alas, tinggi, dan luas. Berarti ini variabel alas, tinggi, luas. Dari ketiga variabel ini, dia bertipe data integer, di mana isinya nanti adalah berupa angka. Lalu selanjutnya masuk ke deskripsi. Deskripsi ini adalah algoritmanya atau step by step-nya. Pertama, read, kurung buka, alas, kurung tutup. Berarti dia akan membaca nilai alasnya. Selanjutnya dia juga akan membaca nilai tinggi. Makanya di sini kan ditulis read dalam kurung tinggi. Nah, setelah dibaca alas dan tingginya, selanjutnya menghitung luasnya. Luas, tanda panah ke kiri, setengah kali alas kali tinggi. Setelah luasnya dihitung, maka dia akan menampilkan write luas atau menuliskan luasnya itu berapa. Nah, seperti itu. Inilah contoh sederhananya dari pseudocode. Sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Nah, sekarang ada pseudocode yang saya beri judul program penentu remedi, di mana penentu remedi ini akan menentukan nanti misalkan siswa A itu dengan nilai berapa dia remedi atau tidak, seperti itu. Di sini judulnya ini ya, yang paling atas program penentu remedi. Lalu deklarasinya ada variabelnya, itu ada variabel nama yang bertipe datanya string. Kalau string itu berarti nanti namanya adalah berupa kata-kata, bukan angka. Lalu juga ada variabel nilai. Nilai ini kan angka ya, makanya saya tulis di sini var nilai .2 integer, seperti itu. Setelah deklarasi, kita masuk ke deskripsi. Pertama, kita read dulu, kita baca dulu namanya siapa. Setelah nama, kita read juga nilainya berapa. Lalu kita melakukan proses nih. Jika atau if kurung buka nilai lebih besar sama dengan 76, atau jika nilainya itu lebih dari sama dengan 76, then kemudian yang akan diproses adalah write nama, kata-kata nilai tuntas. Jadi jika siswanya itu mendapatkan nilai misalnya 80, berarti kan dia lebih dari 76. Maka dalam program itu akan menuliskan namanya siapa, lalu disertai dengan keterangan nilai tuntas. Lalu jika tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan menuliskan nih write else write kurung buka nama, nilai remedi, seperti itu. Nah, misalnya nih kita kasih contoh, namanya Budi. Budi ini nilainya ada 90. Berarti kan lalu kita masukkan nih di sini. If nilai lebih besar sama dengan 76, kalau 90 lebih besar atau lebih kecil? Kalau 90 berarti lebih besar. Makanya dia masuk ke kondisi yang pertama nih. Then write namanya tadi Budi, nilai tuntas. Berarti yang akan muncul di programnya itu adalah Budi nilai tuntas. Seperti itu. Nanti kalau misalnya nilainya Budi itu 50, berarti kan dia tidak memenuhi kondisi yang dia lebih dari 76. Maka dari itu dia akan masuk ke paling bawah sendiri nih. Yang ditulis di program adalah Budi spasi nilai remedi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir dari video, yaitu adalah berupa tugas. Di tugasnya kali ini gampang aja. Ada satu soal aja.
Soalnya adalah ubahlah flowchart yang sudah kalian buat dalam pertemuan 3 ke dalam bentuk pseudocode. Kalau dalam pertemuan 3 sebelumnya kan kalian sudah membuat flowchart misalkan menghitung luas persegi panjang atau menghitung volume balok atau menghitung luas lingkaran. Nah, silakan ubah flowchart itu ke dalam bentuk pseudocode yang seperti tadi sudah saya contohkan di yang program luas segitiga. Nah, hampir sama seperti itu. Lalu tuliskan jawaban kalian dalam buku dan kirim fotonya ke kolom komen seperti biasa ya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.